Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulia Nugrah. Saya dari kelas PKO 2A dengan nomor induk mahasiswa 2005111383. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan apa itu kuliner Melayu. Lanjut saja, videonya akan saya jelaskan pada video yang berikut ini. Kuliner Melayu ataupun masakan Melayu adalah masakan dari masyarakat Melayu yang terdapat di Indonesia maupun di daerah-daerah Asia Tenggara. Jika di Indonesia terdapat daerah-daerah yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan Barat. Masakan Melayu Riau dengan hidangan ikan patin, gulai ikan patin, dan ikan patin asam pedas. Ciri utama dari masakan-masakan tradisional Melayu tidak dapat diragukan lagi, sebab masakan-masakan tersebut menggunakan rempah-rempah yang cukup banyak. Baiklah, kemudian kita akan masuk lagi ke daftar-daftar hidangan Melayu. Saya akan jelaskan di video berikut ini. Kemudian masuk kepada daftar menu makanan yang pertama, yaitu ketupat. Ketupat adalah hidangan ataupun makanan yang berbahan dasar dari beras ketan yang dibungkus dengan anyaman berbahan dasar daun kelapa muda, yaitu janur. Kemudian yang kedua, menu makanan yang kedua adalah lemang. Lemang adalah panganan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu setelah sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang, kemudian digulung berisi beras ketan dan dicampur oleh santan, kemudian kelapa ikan cuka. Hidangan yang satu ini disebut ikan cuka meskipun aslinya tidak dimasak menggunakan cuka. Rasa asam segar dari hidangan ini membuat masyarakat menyebutnya sebagai ikan cuka. Bumbu masak yang identik dengan rasa asam. Ikan cuka adalah hidangan khas Riau berbahan dasar ikan tenggiri. Dengan balutan bumbu merah, sajian tradisional nan lezat ini bisa menjadi menu pilihan untuk santap malam bersama keluarga. Kemudian kuliner yang keempat yaitu adalah gulai cipuy atau gulai siput. Salah satu makanan yang enak ini adalah gulai siput yang merupakan makanan khas dari Kepulauan Riau. Terbilang unik karena bahan utama dari makanan ini adalah siput atau sebagian orang disebut keong sawah yang biasa menjadi hama padi. Gulai siput ini tergolong makanan khas Riau yang sangat Melayu sekali. Di sana kita bisa merasakan berbagai macam bumbu rempah khas Melayu seperti bacah daging yang juga merupakan masakan khas Riau. Gulai siput ini sendiri dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Sengingi disebut dengan gulai sipuy. Sedangkan dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan lengkintang. Kemudian kuliner yang kelima yaitu adalah gulai ikan patin. Gulai ikan patin adalah salah satu makanan khas Pekanbaru yang sangat fenomenal dan spesial. Di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, gulai ikan patin menjadi makanan yang tak pernah kehabisan penggemar. Pasalnya, kuliner berbahan dasar ikan patin ini mempunyai cita rasa yang sungguh nikmat dan bisa menggoyah lidah siapapun yang mencobanya. Menu gulai ikan patin ditemukan dengan mudah di restoran-restoran besar ataupun warung-warung yang tersebar di area kota Pekanbaru. Gulai ikan patin merupakan makanan yang berasal dari Pekanbaru, yang mempunyai kuah berwarna kuning pekat sebagai rendaman potongan besar ikan patin. Warga Pekanbaru biasanya tidak hanya menyantap gulai ikan patin sendirian. Ada menu pendamping yang biasanya disajikan untuk menikmati gulai ikan patin, yaitu nasi hangat, lauk pelengkap, dan beberapa jenis sayuran seperti pucuk, ubi, daun rebus. Cita rasa gulai ikan patin semakin nikmat apabila saat pembuatannya ditambah dengan bunga kecombrang yang berfungsi sebagai penyedap rasa. Kemudian ada kue hidangan khas Melayu, yaitu kue yang pertama adalah bolu kemojo. Bolu kemojo adalah panganan khas dari Melayu Riau. Kue ini sering disajikan pada hajatan, buka puasa, atau perayaan-perayaan hari besar seperti Lebaran. Yang kedua adalah kue bangkit. Kue bangkit adalah sebuah kue kering dari Indonesia yang kecil terbuat dari tepung sagu. Istilah bangkit merujuk kepada fakta bahwa kue tersebut melebar 2 kali lipat usai dipanggang. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah kue kuping gajah.
Kue kuping gajah merupakan salah satu kue tradisional asli Indonesia. Memiliki bentuk yang unik serta rasa yang manis, enak dan renyah. Bentuknya sesuai dengan namanya, yaitu kuping gajah. Kuping gajah ini memiliki berbagai rasa, mulai dari rasa coklat, vanila, hingga mocha. Kue kuping gajah ini dapat ditemui di pasar-pasar tradisional dan swalayan. Pembuatannya cukup mudah dan bahannya untuk membuatnya mudah didapat. Kue kuping gajah ini cocok untuk dikonsumsi semua usia. Disajikan sebagai cemilan. Biasanya kue kuping gajah juga dihidangkan kepada para tamu di hari-hari tertentu seperti hari-hari perayaan besar. Kemudian yang kesembilan yaitu adalah kue putri kandis. Kue putri kandis merupakan kue basah tradisional khas Jambi. Kombinasi warna kue putri kandis umumnya berwarna hijau, coklat, dan kuning dengan bentuk berlapis-lapis. Kue ini menggunakan banyak telur dan gula. Kue putri kandis biasanya disajikan saat perayaan adat Jambi, salah satunya acara antar belanjo. Biasa disajikan saat perayaan adat Melayu Jambi, salah satunya hantaran pernikahan. Laksamana mengamuk. Minuman laksamana mengamuk adalah minuman khas dari daerah Riau. Minuman ini berbahan dasar buah mangga kuini yang dicampur dengan santan dan gula. Laksamana mengamuk ini banyak dijumpai saat bulan Ramadan. Es air mata pengantin. Es air mata pengantin adalah minuman yang biasa disajikan pada zaman dahulu pada saat acara-acara pernikahan maupun acara-acara lainnya yang mengandung unsur kebahagiaan, sehingga sering orang menyebut minuman ini sebagai simbol dari air mata yang bahagia. Tak jauh berbeda dengan es campur pada umumnya, terdapat berbagai macam agar-agar yang kenyal dan berwarna-warni. Selanjutnya, sejarah kuliner Melayu. Ciri utama dalam masakan tradisional Melayu tidak diragukan lagi, murah hati penggunaan rempah-rempah. Santan juga penting dalam memberikan hidangan Melayu yang kaya karakter krim mereka. Landasan lain adalah belacan atau terasi yang digunakan sebagai dasar untuk sambal, saus kaya, atau bumbu yang terbuat dari terasi, cabai, bawang, dan bawang putih. Malai memasak juga memanfaatkan berlimpah serai dan lengkuas. Hampir setiap makanan masakan Melayu disajikan dengan nasi, makanan pokok di banyak budaya Asia Timur lainnya. Meskipun ada berbagai jenis masakan di makanan Melayu, semua disajikan sekaligus, bukan dalam kursus. Makanan yang dimakan hati-hati dengan jari tangan kanan, tidak pernah dengan kiri yang digunakan untuk wudhu pribadi. Dan Melayu jarang menggunakan peralatan. Tidak jelas kapan tradisi kuliner Melayu terbentuk, tetapi catatan paling awal dari tradisi adalah dari abad ke-15, ketika Kesultanan Malaka menjadi pusat perdagangan penting di Kepulauan Melayu. Warisan paling penting Malaka berasal dari keterlibatannya dalam perdagangan rempah-rempah. Keterbukaan terhadap bahan-bahan dan teknik kuliner diperkenalkan oleh orang-orang asing, terutama orang-orang Arab, Persia, Cina, dan India, dan budidaya dari keahlian memasak ekletik kaya. Malaka juga menjadi katalis untuk pengembangan dua budaya kuliner lainnya yang kaya dan unik, yang merupakan perpaduan dari Melayu dengan tradisi Cina dan Eropa. Masakan masing-masing dikenal sebagai Nyonya dan Eurasia. Pada abad sebelum dan sesudah Malaka, ada kelompok-kelompok Melayu non dari Bugis, Jawa untuk Minangkabau yang diserap ke dalam masyarakat Melayu pada waktu yang berbeda. Dibantu untuk kesamaan gaya hidup dan agama umum, dan memiliki berbagai tingkat pengaruh pada makanan Melayu. Nasi lemak, nasi yang dimasak dalam santan yang kaya, mungkin adalah hidangan paling populer di mana-mana di kota dan di desa-desa Melayu. Nasi lemak dianggap sebagai hidangan nasional Malaysia. Contoh lain adalah ketupat atau nasi himpit. Ketan dikompresi nasi di dedaunan palem sangat populer terutama selama hari raya atau Idul Fitri. Berbagai daging dan sayuran bisa dibuat menjadi gulai atau kari. Jenis hidangan kari dengan variasi rempah-rempah campuran yang jelas menampilkan pengaruh India sudah diadopsi oleh orang-orang Melayu sejak zaman kuno.
Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.